hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ya Tuhan, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam. Salam Bapak Ibu. Baik, kita dengar firman Tuhan sebentar ya Bapak Ibu, untuk menjadi landasan ibadah kita ya di malam yang kelima ya, ibadah pra-Pentakosta atau ibadah 10 malam ini. Kita akan belajar firman Tuhan sebentar. Ya, saya kasih judul ya, doa daripada Daud, menjadi doa kita juga malam ini dalam judul jangan ambil rohmu yang kudus dariku ya. Itu terambil dari Mazmur 51 ayat yang ke-11. Mazmur 51 ayat 11. Ya Bapak Ibu, saya tunggu Bapak Ibu semua buka firman Tuhan, buka Alkitab ya. Bukan nonton ya Bapak Ibu, bukan nonton tetapi ibadah. Jadi buka Alkitabnya ya Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat yang kami cintai dalam Kristus, kita baca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13 ya. Saya baca 11, nanti Bapak Ibu Saudara ayat 12 ya. Begini firman Tuhan dalam ayat 11. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Baik Bapak Ibu, kita sudah baca 3 ayat ini ya. Dari sini saya ambil judul menjadi doa dan kerinduan kita. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku Tuhan. Daud berdoa seperti ini. Daud memanjatkan doa ini ya. Dia bilang sama Bapa di sorga, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud tahu bahayanya kalau Tuhan sampai ambil rohnya dari kita. Artinya roh Tuhan undur dari kita. Dia terbayang, dia memiliki pemahaman tentang seseorang yang telah ditinggal oleh roh Tuhan. Atau seseorang yang telah undur roh Tuhan daripadanya. Tentu Bapak Ibu sudah tahu itu siapa maksud saya. Karena itu baru saya khotbahkan pada hari Minggu kemarin. Siapa Bapak Ibu? Saul. Ingat, Daud terngiang tentang pendahulunya ya. Seorang yang sangat diurapi Tuhan pada awalnya, diberkati dan diberi kemenangan gilang gemilang melawan bangsa-bangsa lain. Tetapi ketika roh Tuhan undur daripadanya, kian hari Alkitab berkata Daud kian hari kian besar, kian kuat, dan Saul kian hari kian lemah. Jadi yang membuat kita kuat adalah roh Allah. Begitu roh Allah undur daripada kita, kita menjadi lemah. Makin lama makin lemah. Daud memahami begitu pentingnya roh Allah bergerak bekerja terus dalam hidupnya. Sehingga doa ini dipanjatkan ketika dia sedang jatuh dalam dosa. Ingat dosanya, di mana dia memprakarsai kematian Uria oleh karena tindakan perselingkuhan atau perzinahan dia dengan Batseba. Sehingga dia merasa gersang.
Dan dia takut, Tuhan ambil rohnya. Dan dia memohon-mohon ketika Nabi Nathan datang menegur dia. Lalu dia memohon kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Saudara sekalian jemaat yang kami cintai dalam Tuhan, saya juga rindu kita memiliki pengertian ini menjadi doa yang kita panjatkan. Jangan sampai roh Tuhan undur dari pribadi kita. Jangan sampai roh Tuhan undur dari rumah tangga kita. Jangan sampai roh Tuhan undur dari pelayanan kita. Jangan sampai roh Tuhan undur dari gereja kita. Karena fatal. Di malam pertama saya sampaikan firman Tuhan tentang ngeri atau bahayanya seseorang yang hidup tanpa Roh Kudus, kitab Judas. Udah ingat itu Bapak Ibu? Saya ingatkan sedikit saja. Dia menjadi pemfitnah, menjadi pencemooh, pikirannya duniawi. Dia menjadi pengejek-pengejek profesional di akhir zaman. Itu orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Bahaya sekali saudaraku. Dan Daud pun merasakan itu. Dia begitu sedih kalau sampai pengalaman Saul menjadi pengalamanku. Tuhan tolong. Dia mulai berpikir kalau sampai roh Tuhan undur daripadaku sebagaimana seniorku Saul, roh Tuhan undur daripadanya, mataku sendiri menyaksikan dia menjadi uring-uringan, dia menjadi tidak tenang. Maka saya dipanggil waktu itu ke istana untuk bermain kecapi menghibur dan dia tenang. Tapi tidak cukup seperti itu. Kadang-kadang dia ambil tombaknya, dia tancapkan ke saya. Oleh pertolongan Tuhan saya mengelak dan tombak itu menancap ke tembok. Saya lari. Saya sadar betul orang yang roh Tuhan undur daripadanya penuh kebencian, penuh ketakutan, penuh kecurigaan. Dan memang itulah nasib orang yang roh Tuhan undur daripadanya. Seperti yang ditakutkan oleh Daud tentang seniornya yang menjadi pendahulu dia menjadi raja. Karena Saul itu raja pertama dan Daud itu raja kedua, mengganti Saul yang roh Tuhan telah undur daripadanya. Saya rindu jemaat GPD Keluarga Allah semua yang mengikuti ibadah baik live streaming ini. Kita merasakan kengerian, jangan sampai roh Tuhan undur daripada kita. Sebenarnya apa yang membuat roh Tuhan undur? Jelas, dosa. Itulah makanya dikhawatirkan oleh Daud. Dia ingat dosa perjinahannya dengan Batseba. Dan juga dosa akal bulusnya dalam memprakarsai pembunuhan atas Uria, suami Batseba. Dia merasa inilah yang membuat Tuhan tarik rohnya dariku. Dan dia memohon-mohon kepada Tuhan. Dari situ saya dapat apa yang membuat roh Tuhan undur dari kita, yaitu dosa. Kalau sebab itu di samping kita memohon kepada Tuhan, jangan undur rohmu daripadaku Tuhan. Kita menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan. Menjauh dari segala pelanggaran dan dosa-dosa yang dibenci oleh Tuhan. Kita terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Menjaga hati kita untuk tetap kondusif bagi kediaman Tuhan. Sebagai rumah bait suci Allah di dalam hidup kita. Supaya roh Allah bertahan betah dan memandu memimpin menjadi raja dalam kehidupan kita saudara sekalian. Doa ini harus menjadi doa kita dan kerinduan kita. Supaya roh Tuhan jangan sampai undur daripada kita. Betapa gersangnya hidup yang tidak didiami oleh Roh Kudus. Itu yang dirasakan Saul. Dan Daud mulai merasa hal itu menyerang dirinya. Sebab itu dia bermohon-mohon kepada Tuhan supaya rohnya jangan diambil daripada Daud saudara sekalian. Tetapi kita doa supaya Tuhan memberikan kita roh yang teguh dan roh yang rela. Ya, kalau kita lihat tadi ayat itu, bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya, supaya kita terus rela mengikut Tuhan, rela
berjalan seturut firman Allah. Ada roh yang rela, roh yang yes kepada Tuhan, menjadi yes man-nya Tuhan, mengikuti Tuhan, melawan segala godaan dan cobaan yang mencoba menjauhkan kita daripada Tuhan. Saudara sekalian, biarlah Tuhan menolong kita semuanya agar kita terhindar daripada dosa-dosa dan jangan sampai roh Tuhan undur daripada kita. Saya percaya jemaat GPD Keluarga Allah dan kita sekalian mendengar firman ini merindu-rindukan Tuhan dalam rohnya, merindu-rindukan lawatan Tuhan atas hidup kita. Amin saudaraku. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita datang kembali menyembah Tuhan, minta Roh Kudus menguasai hidup kita. Hanya itu Parakletos, pendamping setia kita. Dia akan tolong kita dalam kelemahan kita. Kita ini makhluk lemah. Kita sangat lemah. Kita mudah goyah, mudah mengubah prinsip, mudah meninggalkan Tuhan. Tetapi dengan Roh Kudus maka disebut, perlengkapi aku Tuhan dengan roh yang teguh dan roh yang rela. Teguh, tidak moleng-oleng, rela yes kepada segala perintah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Teguh, tidak mudah mundur sekalipun kesulitan banyak, rela yes terhadap semua kemauan dan keinginan Tuhan kita, saudaraku. Haleluya.